Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan mengantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindung kami bersyukur kepada Allah karena Dia telah berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi kami. Sudilah engkau melindungi kami terhadap semua yang membahayakan diri kami, bila bahaya itu sudah dekat. Sudilah engkau melawannya demi keselamatan kami. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah kami menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan kami akan kebaikan dan jangan merelakan kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah. Kalau kami menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar kami tidak goyah. Dan kalau kami jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing kami untuk bertobat. Lihatlah kami dalam ketenangan, dan jagalah kami bila kami tidur. Sudilah engkau memberikan kekuatan bila kami lemah. Doakanlah kami selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah kami rahmat Allah agar kami mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikat kami, semoga kami selalu mengikuti bimbinganmu, dan bersama engkau perkenankanlah kami selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 12 ayat 7 sampai dengan 12a. Aku Yohanes melihat dalam suatu penglihatan timbul peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan seekor naga, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di surga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyatakan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah dan dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikat. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan perintah Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah, yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah. Mereka telah dikatakan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian saudara-saudara kita itu, karena mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah hai surga, dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku,
Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengarkan janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyikan tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Yohanes, bab 1 ayat 47 sampai 51. Pada waktu itu, Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Nathanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Gereja Katolik mengajarkan kepada umatnya bahwa ada malaikat. Dan pada hari ini kita merayakan pesta malaikat agung, yaitu Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Ketiga malaikat ini mempunyai tugasnya masing-masing. Yang pertama, malaikat Mikael adalah kepala perang di dalam kerajaan sorga. Ia bersama malaikat-malaikat lain berperang melawan Lucifer dan rombongannya. Dan diceritakan bahwa di dalam peperangan itu malaikat Mikael menang dan dapat mengusir Lucifer dan rombongannya dari kerajaan sorga. Malaikat Mikael melemparkan Lucifer dan rombongannya ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita berperang melawan setan, ajakan-ajakan iblis di dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita memohon bantuan dari malaikat Mikael dan rombongannya, supaya ia membantu kita melawan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini. Karena memang itulah tugas utamanya, tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk selalu berperang melawan iblis yang selalu menghantui, yang selalu menggoda manusia untuk mengikutinya. Dan kita tahu bahwa Lucifer dan rombongannya ada di dunia ini. Mereka tidak ada lagi di surga. Maka tentu setiap saat mereka akan mengganggu kita untuk mengikutinya. Maka mintalah kepada Allah Bapa di surga untuk menolong kita dengan Roh Kudus, agar kita mampu menghadapi cobaan-cobaan dari Lucifer. Dan bila kita berperang melawan setan ini, ajakan iblis ini, baiklah kita minta pertolongan dari malaikat Mikael dan rombongannya.
Kemudian yang kedua adalah malaikat Gabriel. Di dalam perjanjian baru kita mendengar bahwa tugas dari malaikat Gabriel yaitu menyampaikan kabar gembira kepada manusia, kepada Maria, kepada Yusuf, dan lain sebagainya. Maka mari kita memohon kepada Tuhan untuk mengutus malaikat Gabriel datang membantu kita, supaya setiap saat kita hanya mewartakan kabar gembira, Injil sukacita kepada sesama yang hidup bersama kita. Bayangkan kalau saya dan Anda selalu menyampaikan kabar gembira, pasti dunia ini akan aman. Pasti dunia ini penuh dengan sukacita dan shalom. Berarti kerajaan Allah yang jauh di sana sesungguhnya telah dan akan selalu ada di dunia ini. Karena semua orang selalu mewartakan kabar gembira di dalam hidupnya. Kemudian kita melihat peran dari malaikat Rafael. Rafael artinya obat Tuhan. Berarti Tuhan selalu meminta malaikat Gabriel untuk datang menyembuhkan manusia yang sakit. Maka sebagai orang yang percaya kepada Allah, percaya juga bahwa ada malaikat, ketika Anda dan saya sakit, mari kita minta kepada Tuhan melalui malaikat Rafael agar Tuhan mengutus malaikat Rafael ini datang ke dunia untuk menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit yang kita derita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga Anda dan saya percaya bahwa ada malaikat yang selalu menolong kita di dalam hidup ini. Maka mintalah pertolongan dari 3 malaikat agung ini untuk selalu menyertai kita dalam hidup ini, supaya masing-masing malaikat membantu kita sesuai dengan perannya, sesuai dengan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Injil, penginjil Yohanes menceritakan kepada kita bahwa Filipus mengajak Nathanael datang bertemu dengan Yesus. Dan hal yang menakjubkan yaitu Yesus sudah mengenal Nathanael. Dan pada saat Yesus mengatakan bahwa ia sudah pernah bertemu atau melihat Nathanael di bawah pohon ara, Nathanael kaget. Tetapi itulah kuasa Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Allah juga mengenal setiap kita. Karena Dialah yang menciptakan kita. Dia tahu apa yang sedang kita gumuli. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan. Ia tahu bahwa kita sedang senang, kita sedang sedih, kita sedang sakit, dan lain sebagainya. Maka datanglah kepadanya. Datang dan sampaikanlah apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Karena Ia amat mengasihi kita semua. Ia amat mengasihi manusia di dunia ini. Sehingga selain Ia mengutus para malaikatnya untuk menolong kita, Dia juga mengutus putranya yang terkasih, Yesus Kristus, untuk datang tinggal bersama kita dan menyelamatkan kita dari salah dan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga bacaan-bacaan hari ini membantu kita untuk percaya kepada 3 malaikat agung yang Tuhan utus untuk selalu membantu kita.
dan semoga kita sadar bahwa Allah mengenal setiap kita. Maka silakan datang kepadanya, Ia pasti menolong kita di dalam hidup ini. Semoga demikian. Doa kepada Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Doa kepada Santo Rafael. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santo Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Doa kepada Malaikat Agung Gabriel. Oh Malaikat Agung Gabriel yang terberkati, kami mohon kepadamu, jadilah pengantara kami di hadapan takhta kerahiman ilahi pada saat kami memerlukannya. Seperti pada waktu Engkau memberi kabar kepada Maria mengenai rahasia penjelmaan Allah. Semoga melalui doa-doa dan perlindungan-Mu di surga, kami akan mendapat kebaikan yang sama dan selalu menyanyikan pujian bagi Allah di dunia ini untuk selama-lamanya. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.